Dahulu kala, ada sebuah desa bernama Springdale yang dikenal karena keindahannya yang luar biasa dengan anak-anak sungainya dan pegunungan yang tinggi. Di Springdale, hiduplah seorang wanita tua dan bijaksana. Dibandingkan dengan dia, penghuni lainnya terbelakang dan tidak tahu apa-apa, yang pada dasarnya juga percaya pada tahayul. Wanita tua itu memiliki kemampuan untuk meramalkan ramalan cuaca hanya dengan menatap langit dan mencatat kecepatan angin untuk memprediksi curah hujan atau hujan es, atau sekedar hari yang hangat itu sendiri, terlepas dari banyak hal lain luar biasa dan di luar pemahaman orang-orang bodoh atau masyarakatnya. Karena itu, mereka memutuskan bahwa dia adalah seorang penyihir. Tetapi faktanya tetap bahwa dia tidak memiliki kekuatan magis. Jadi penduduk mulai bertingkah aneh terhadapnya. Karena terganggu oleh perilaku mereka, wanita tua itu memutuskan untuk meninggalkan pedesaan dan tinggal di dalam hutan di dekat. Di desa ini, ada banyak gembala yang membawa domba mereka untuk memakan rumput di pegunungan sekitarnya. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki bernama Victor. Victor tinggal bersama ibunya yang janda dan melakukan yang terbaik dalam menambah penghasilan ibunya dengan mengumpulkan bunga dan buah-buahan langka dari pegunungan dan menjualnya di pasar lokal. Suatu pagi, Victor berkata kepada ibunya, Ibu, aku akan membawa domba-dombaku ke pegunungan untuk digembalakan. Ibu hati-hati ya. "Kau berhati-hati, Victor. Jangan lupa untuk kembali sebelum senja." Victor mengangguk dan pergi ke pegunungan mengembalakan domba. Di malam hari, ketika tiba waktunya untuk pulang, dengan sangat terkejut dan cemas, ia mengetahui seekor dombanya hilang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kemana anak domba kecil itu pergi? Aku harus menemukannya sebelum matahari terbenam. Lalu dia berlari ke segala arah menjelajahi daerah itu, berharap mendengarnya mengembik di suatu tempat tapi sia-sia. Karena kecewa, ia kembali ke desa dengan kawanan domba. Di rumah, dia berpikir keras. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus menemukan domba itu. Aku pikir aku akan mencari bantuan dari teman-temanku. Jadi dia bergegas ke sungai terdekat di mana dia biasa bertemu dengan 5 temannya. Di sana ia menemukan mereka dengan senang hati berbagi lelucon. Victor berseru dengan terengah-engah ketika dia menemui mereka. Hai. Teman-temannya semua berbalik untuk menatapnya dengan seringai. Salah satu temannya menangkap raut wajah Victor dan dia bertanya, Ada apa? Kau terlihat bingung. Salah satu dombaku hilang. Hilang di suatu tempat di pegunungan dan aku sepertinya tidak bisa menemukannya. Aku harus menemukannya sebelum malam tiba. Apakah kalian mau membantuku? Seketika, anak-anak itu setuju dan mereka semua bergegas menuju pegunungan. Ketika mereka sampai di tempat itu, mereka menyebar ke berbagai arah dan menjelajahi daerah itu dengan seksama. Dan beruntung, salah satu bocah lelaki melihat domba itu dengan gembira mengunyah beberapa bunga liar tinggi di lereng berbatu. Hei, aku telah menemukannya. Domba itu di sana. Cepat kemari. Merasa senang, Victor bersama dengan anak-anak lelaki lainnya berlari ke arahnya. Untuk mendapatkan perhatian anak domba, anak-anak itu berteriak dan bertepuk tangan, tetapi anak domba itu tidak mengindahkannya. Beberapa saat kemudian mereka menyerah. Sekarang bagaimana? Jika kita tidak menyelamatkan domba sebelum malam, domba itu bisa menjadi mangsa hewan liar atau mati kedinginan. Tolong pikirkan beberapa cara untuk menyelamatkannya, karena aku merasa benar-benar bingung sekarang. Anak-anak memandangnya dengan sedih. Maaf, Victor. Kita telah memberikan yang terbaik untuk itu. Kita sekarang harus meninggalkan domba ke takdirnya. Kau bisa lakukan satu hal, Victor. Pergi ke wanita penyihir dan mintalah bantuan padanya. Dia mungkin bisa membantumu. Victor tercerahkan. Lalu kalian menunggu apa lagi? Ayo kita pergi. Oh tidak, mereka semua bersama-sama menggelengkan kepala ketakutan. Kenapa? Apa yang salah? Aku pikir kalian katakan bahwa itu ide baik untuk mencari bantuannya. Karena ini adalah anak dombamu, pergilah. Aku tidak ikut. Aku pikir aku mendengar ibuku memanggilku. Bagaimana jika dia mengubahku menjadi batu? Kuda liar tidak bisa menyeretku ke sana. Bagaimana jika dia membuatkan makanan untuk kita? Aku masih belum menikmati hidupku sepenuhnya selama ini.
Aku terlalu muda untuk mati dan terlalu tua untuk berbohong. Tidak mungkin aku menemanimu ke sana. Jadi mereka semua segera pergi meninggalkan Victor yang malang. Victor memandangi anak domba itu sendirian di sana, mengembik tak berdaya sekarang setelah selesai makan. Aku akan menyelamatkanmu, domba kecil. Tunggu di sana sampai aku datang. Kemudian Victor lari dari sana ke hutan di dekatnya. Dia berlari secepat mungkin ke gubuk sang penyihir di hutan dan mengetuk pintunya. Tetapi tidak ada jawaban. Dia dengan berani mendorong membuka pintu dan masuk ke dalamnya. Ketika dia melangkah masuk, dia menemukan wanita tua itu tertidur lelap di atas tikar yang sobek. Ibu penyihir, tolong bangun. Wanita itu membuka matanya dengan kaget. Dia tampak marah karena dipanggil seorang penyihir, tetapi ketika dia melihat betapa sedih dan ketakutannya anak itu, dia menenangkan dirinya. Ada apa denganmu, anakku? Aku butuh bantuanmu untuk menyelamatkan dombaku yang saat ini terjebak di lereng berbatu. Aku mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya tetapi gagal. Anak domba perlu diselamatkan sebelum malam karena tidak aman untuk dibiarkan sendirian di antara binatang liar yang berkeliaran di daerah itu. Tolonglah, kau harus membantuku. Mendengar ini, wanita tua itu tertawa dengan riang. Apakah itu berarti kau akan membantu dengan sihirmu? Ya, tentu saja. Tapi aku tidak memiliki kekuatan ajaib atau orang lain di dalam hal ini. Kau harus tahu itu. Kita harus menyelesaikan semua masalah dengan akal sehat murni. Kita harus membuat sel-sel otak kecil ini bekerja. Kau tahu apa yang kumaksud? Ayo kita pergi. Tapi kami berpikir kau seorang penyihir. Dia kemudian mengambil selendang wool yang robek dari kursi dan membungkusnya di atas bahunya. Lalu ia membawa serta seutas tali dan 3 potong kain dari lemari dan pergi ke pegunungan bersama Victor. Ketika mereka sampai di tempat itu, wanita tua itu mencari-cari jalan yang bisa diambil anak domba untuk tiba di tempat di mana ia sekarang terdampar. Akhirnya, dia menemukannya. Aku ingin kau mengambil jalan ini dan mencari tahu kemana jalannya. Victor mengangguk dan segera pergi. Dia segera tiba di tempat di mana dia bisa melihat domba itu dalam pandangan yang jelas. Aku bisa melihat domba itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Turunlah sekarang. Aku akan menjelaskan padamu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika Victor kembali, wanita tua itu menyerahkan tali dan 3 potong kain kepadanya. Ketika kau berada di jalan menuju puncak, cabut beberapa bunga liar yang disukai oleh domba. Goda dia dengan bunga-bunga itu. Ketika dia mendekatimu, maka gunakanlah 2 potong kain ini untuk mengikat kakinya dan gunakan yang ketiga untuk menutup matanya. Dengan tali ini, kau dapat mengikatnya ke punggungmu dan kemudian kau dapat kembali dengan aman. Pergilah, aku yakin kau bisa melakukannya. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku akan segera kembali dengan domba. Maka Victor naik ke jalan setapak memetik beberapa bunga liar di jalan. Ketika sampai di puncak, dia melakukan apa yang diperintahkan. Dan semuanya berjalan lancar seperti yang diprediksi wanita tua itu. Ketika Victor menyusuri jalan setapak dengan domba yang diikat ke punggungnya, wanita tua itu tersenyum lebar. Luar biasa, Victor. Aku tahu kau bisa melakukannya. Kau seorang pahlawan. Sekarang, biarkan aku melihatmu pulang dengan selamat sebelum aku kembali ke gubukku. Dia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan kemudian menurunkan domba itu. Dia melepas penutup matanya dan melepaskan ikatannya. Kemudian mereka yang bahagia itu berangkat menuju desa dengan domba yang terselip di tangan Victor dengan aman. Saat itu malam hari dan seluruh desa tertidur, kecuali ibu Victor yang menangis untuk putranya, yang menurutnya sedang dalam bahaya karena penyihir tua itu. Ketika Victor memasuki rumah mereka dengan domba di lengannya, ibunya amat begitu bahagia. Sementara itu, wanita tua itu menyelinap pergi diam-diam, mengetahui anak lelaki itu sekarang sudah aman. Victor menceritakan peristiwa hari itu kepada ibunya. Ibu, wanita tua itu adalah orang yang sangat baik.
suka menolong dan bijaksana. Dia sama sekali bukan penyihir. Dia membantuku dengan menggunakan kebijaksanaan dan dengan akalnya, dan bukan dengan sihir apapun yang tidak dimilikinya. Tidak benar jika orang memperlakukannya dengan cara ini. Aku harus lakukan sesuatu untuk membersihkan reputasi dia. Keesokan harinya, ketika berita sampai ke semua orang tentang bagaimana wanita tua itu membantu Victor menyelamatkan domba yang hilang, mereka dipenuhi dengan penyesalan tentang perlakuan buruk yang mereka lakukan. Jadi ketika Victor bersama ibunya pergi ke hutan untuk mengembalikan barang-barangnya, penduduk desa juga menemani mereka. Ketika mereka sampai di gubuknya, mereka menemukan wanita tua itu berdiri di luar. Ketika dia melihat mereka, dia merasa sangat terkejut. Victor melangkah maju dan memperkenalkan ibunya kepadanya. Ibu Victor menggapai wanita tua itu dan memegang tangannya. Terima kasih banyak karena telah bersikap baik dan membantu anakku. Kalau bukan karena kau, aku ragu apakah anakku akan kembali dengan selamat bersama domba yang hilang. Dan mohon maafkan kami semua karena telah bersikap tidak baik kepadamu selama ini. Aku memintamu untuk pergi dan tinggal bersama aku dan Victor di rumah kami yang sederhana. Para penduduk desa ramai di sekitar wanita tua itu dan meminta maaf padanya. Kemudian mereka juga memohon padanya untuk tinggal bersama mereka dan menjadi pembimbing dan ibu mereka. Wanita tua itu dengan senang hati menyetujui dan menghabiskan sisa hidupnya untuk mencerahkan orang-orang dan berbagi kebijaksanaan dan pengetahuan tentang rempah-rempah yang ditemukan di daerah pegunungan. Dia mencoba menanamkan pentingnya belajar dan menghilangkan tahayul yang ada di masyarakat. Bertahun-tahun kemudian, Victor juga mengikuti jejaknya dan menjadi mampu dengan berani menghadapi kesulitan apapun. Miliknya dan milik orang lain melalui kebijaksanaan dan pengetahuannya yang diperoleh dari wanita tua itu. Moral dari cerita ini adalah bahwa kebijaksanaan tertinggi bukanlah sihir, tetapi pengetahuan dan penggunaan praktisnya dengan menggunakan akal seseorang yang ada di masyarakat.